Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ketika Lawson sedang naik, Liu Yu seharusnya tidak naik. Namun jalur kenaikan pada saat itu telah diperbaiki dan seharusnya tidak ada halangan untuk pendakian salah satu dunia besar. Sehingga dunia besar tersebut juga mengantarkan gelombang kenaikan. Sehingga banyak prajurit alam laut dewa yang terdampar di alam bawah memilih untuk naik. Kemudian Lawson menelusuri memori dunia dan tidak menemukan jejak Liu Yu di benua Poseidon. Lagi pula, bakat Liu Yu juga cukup bagus. Meskipun hanya berdiri di baris kedua monumen bakat, ada banyak jenius dari banyak ras klan surgawi yang bisa dikembangkan dengan cukup baik, bahkan di dunia atas. Tapi dunia atas sangat besar dan dunia 100.000 sangat luas, dan Lawson tidak dapat menemukan jejaknya. Sekarang, ketika dia tiba-tiba mendengar nama Liu Yu, mata Lawson tiba-tiba melintas. Apakah Liu Yu ini orang yang sama dengannya? Bagaimanapun, ada begitu banyak prajurit di alam laut dewa dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada orang dengan nama yang sama di antara mereka. Tapi arah gerbang kayu mati adalah juga konsisten dengan rute Lawson ke utara. Belum lagi, Anda sebenarnya bisa mendapatkan 1,5 juta poin fantasi di gerbang kayu mati ini. Bahkan Lawson yang memiliki jutaan poin fantasi tergerak. Namun karena poinnya yang sangat tinggi, tingkat kesulitannya juga pasti cukup tinggi. Apalagi menghadapi tim lain, sehingga tidak banyak prajurit yang bisa melakukannya. Bawa saya ke sana, saya bersedia membantu Aizen dan Liu Yu. Wanita klan Yoye yang datang untuk merekrut prajurit itu melirik ke arah prajurit itu, tetapi menggelengkan kepalanya. Anda tidak cukup kuat. Jika Anda pergi, Anda hanya akan menyanyiakan poin mimpi yang telah Anda kumpulkan dengan susah payah. Mendengar itu, wajah prajurit itu merah padam, karena wanita klan Yoye tidak peduli dengannya. Dengan rasa malu, prajurit melihat sekeliling dengan ringan dan bertanya, siapa lagi yang mengira mereka memiliki kekuatan yang baik dan bisa mengikuti saya? Prajurit itu mengenakan ladak lembut berwarna gelap, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Setelah meninggalkan tembok kota, dia terbang menuju sisi ini. Wanita klan Yoye melihatnya dan mengangguk. Anda bisa. Dan saya. Di antara kerumunan, seorang wanita klan Yoye yang berambut panjang berjalan keluar. Rambut merahnya tampak penuh vitalitas. Dia juga membawa kegelapan besar busur hijau di punggungnya. Dan kekuatan hukum kehidupan yang kuat yang terpancar dari tali busur itu, sehingga sangat menarik perhatian. Setelah beberapa saat, 3 prajurit dari klan Yoye memilih untuk bergabung. Lawson yang telah mengamati sejak lama juga berjalan perlahan ke sana dan kemudian berkata dengan keras, bolehkah saya berpartisipasi? Begitu Lawson mengucapkan kata-katanya, banyak prajurit klan Yoye memandang Lawson. Kemudian wanita klan Yoye memandang Lawson dari atas ke bawah, tetapi ada sedikit kewaspadaan di wajahnya. Meskipun Lawson tidak melepaskan auranya, dia tidak sengaja menahan diri. Dari dia, pejuang manusia ini tidak sederhana. Setidaknya dari pengamatannya, dia tidak bisa melihat kedalaman kekuatan Lawson sama sekali. Dan para pejuang yang bisa melakukan ini tidaklah sederhana. Prajurit manusia, apakah Anda bercanda? Gerbang kayu mati adalah tempat rahasia yang ditempati oleh klan Yoye kami. Tidak ada klan lain yang diizinkan masuk. Ya, tidak perlu prajurit dari klan lain. Apalagi kali ini kita pergi ke sana. Kita harus bertarung melawan klan iblis itu. Beberapa anggota klan Yoye mengajukan keberatan secara bersamaan. Hutan belantara tak berujung ini juga penuh ada tempat rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Seperti gua yang dimasuki Lawson sebelumnya. Setelah merobos halaman dalam 18 arhat, Anda bisa mendapatkan penyangga utama dari perintah pergerakan.
dan hal yang sama berlaku untuk gerbang kayu mati. Walaupun sangat sulit untuk memasukinya, tapi mereka bisa mendapatkan banyak poin fantasi di dalamnya. Terlebih lagi, tempat rahasia ini bisa dimasuki berulang kali. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa terus memasuki gerbang kayu mati dan berulang kali mendapatkan poin fantasi. Faktanya, pesanan bergerak loseng juga dapat diperoleh berulang kali. Hanya perlu memiliki satu item fungsional. Lagi pula dibutuhkan 300.000 poin mimpi untuk memasuki dan gua klan Yoye di kota utama ini. Siapa yang bersedia menyerahkannya kepada ras lain jika mereka memegang kendali dengan kuat? Tapi kali ini mereka menjadi sasaran iblis dan mereka harus kembali ke kota untuk bertanya minta bantuan. Melihat pertentangan dari klan Yoye ini, Loseng memandang mereka dan diam-diam dia sudah mengambil keputusan. Terlepas dari apakah orang itu adalah Liu Yu, Loseng akan pergi ke gerbang kayu mati untuk melihat apa yang terjadi untuk prajurit klan Yoye yang tidak setuju. Loseng mengikutinya sepanjang jalan. Dia tidak percaya bahwa kelompok prajurit ini bisa menyingkirkannya. Saat dia memikirkan hal ini, wanita dari klan Yoye yang menontonnya berkata, "Prajurit manusia bisa pergi ke gerbang kayu mati bersama kami." Ketika prajurit klan Yoye lainnya mendengar ini, mereka berulang kali keberatan. Bukankah kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya? Gerbang kayu mati ini secara eksklusif dimiliki oleh klan Yoye kita. Faktanya, klan Yoye kita adalah orang pertama yang menemukannya. Mengapa membiarkan orang asing masukinya? Jika Anda membawa prajurit manusia ini ke sana, Aizen pasti akan menyalahkan Anda. Mendengar banyak suara oposisi, pemimpin wanita klan Yoye menggelengkan kepalanya. Dia kembali dari gerbang kayu mati, jadi dia secara alami tahu betapa seriusnya situasinya. Jika prajurit manusia di depannya bisa pergi bersama, itu adalah juga sangat membantu. Jika Aizen menyalahkan saya akan menanggungnya. Wanita klan Yoye berjalan menuju Loseng dengan wajah tegas dan berkata, "Nama saya Bai Wei. Anda dipersilakan untuk bergabung." Loseng tersenyum sedikit dan mengangguk ringan ke arah Bai Wei. Luo Tianxing. Melihat bahwa mereka tidak dapat mencegah Loseng untuk bergabung, wajah para prajurit klan Yoye itu menunjukkan ketidakpuasan yang kuat. Biarkan prajurit manusia yang tidak dapat dijelaskan bergabung. Bai Wei, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anak ini mungkin menjadi beban. Mengapa pergi ke gerbang kayu mati dengan membawa beban? Setelah mendengar ini, Bai Wei berkata dengan dingin kepada prajurit klan Yoye. Jika anak ini adalah beban, mengapa Anda takut membiarkan dia masuk ke gerbang kayu mati? Jelas, karena prajurit itu menganggap Loseng, jadi kekuatannya pasti tidak cukup. Bahkan jika dia diizinkan masuk, akan mudah untuk membunuhnya. Ketika ditanya oleh Bai Wei, prajurit klan Yoye terdiam dan berhenti berbicara. Dan Loseng berdiri di satu sisi dengan senyum tipis di wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Wei merekrut 7 prajurit di luar kota utama. Hanya satu dari mereka, Loseng, yang merupakan manusia, dan 6 lainnya semuanya berasal dari klan Yoye. Yang terbaik dari semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian rombongan 8 orang menuju utara di bawah pimpinan Bai Wei. Sepanjang jalan ketika mata 6 prajurit klan Yoye melewati Loseng, ada sedikit rasa jijik dan kewaspadaan di wajah mereka. Meskipun hubungan antara klan Yoye dan ras manusia selalu baik, mereka adalah ras luar. Jadi kewaspadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Dan ini juga mengapa klan Yoye sangat toleran. Jika klan iblis dan klan manusia diganti, mereka mungkin sudah lama bertarung dengan Loseng. Segera, sekelompok 8 orang dengan cepat terbang di udara. Kecepatan melarikan diri dari prajurit alam laut dewa sangat cepat. Perjalanan sejauh 24.000 mil sudah sangat jauh bagi seorang biasa. Tetapi bagi prajurit alam laut dewa, itu hanya jarak yang jauh berpikir di menara penyegel. Dan Loseng berjalan hampir 40.000 mil jauhnya.
Seperempat jam kemudian, pohon mati muncul di hutan belantara di bawah. Pohon-pohon mati ini telah layu seluruhnya dan tertancap di tanah saja, seperti tunggul pohon yang tidak bernyawa. Pohon-pohon mati ini sepertinya mengandung vitalitas, kata Loseng sambil menatap pohon-pohon mati itu. Baiwei telah terbang di sisi Loseng, tapi dia tersenyum tipis ketika mendengar kata-katanya. Iya, pohon-pohon mati ini menjadi baik-baik saja jika mereka menerobos ke dalam hutan kayu mati ini. Mereka akan bangkit dari tanah dan menyerang. Benarkah? Kata Loseng sedikit berkedip. Namun, meskipun jumlah roh kayu mati ini banyak, poin fantasi yang diberikan terlalu sedikit. Membunuh roh kayu mati hanya memberi Anda 2 poin fantasi. Tambah Baiwei. Jadi begitu. Loseng masih berpikir bahwa ada begitu banyak pohon mati di bawah. Bukankah akan ada titik mimpi di mana-mana? Tapi dia tidak menyangka bahwa hadiah dari roh kayu mati ini terlalu sedikit. 2 poin mimpi, bahkan jika itu untuk membunuh puluhan ribu roh kayu mati, itu hanya berharga 20.000 poin fantasi, yang memang tidak sepadan. Pada saat ini, 2 pohon mati besar muncul di depan semua orang. Kedua pohon mati itu menjulur keluar dari batangnya dan berpelintir menjadi satu membentuk pintu pohon besar. Kedua pohon mati besar ini menjulang tinggi ke awan dan pusaran air besar muncul di tengahnya. Dengan melewati pusaran itu, Anda bisa masuk ke gerbang kayu mati. Tapi hati-hati, gerbang kayu mati akan melancarkan serangan. Pada saat ini, Baiwei memimpin dan bergegas ke depan, sekaligus memperingatkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, 2 pohon besar mati itu tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian kedua pohon besar yang mati itu mulai berguncang, dan dahan pohon yang mati itu juga mulai bergetar hebat. Dari kejauhan, pohon mati yang besar ini tampak bergerak sangat lambat. Namun saat Baiwei memimpin kerumunan untuk mendekat, cabang-cabang mati itu mulai melesat ke arah kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan kecepatannya sangat cepat adalah cahaya hijau tua misterius yang menyinari cabang-cabang mati. Dan itulah kekuatan hukum kehidupan. Pukulan ranting-ranting mati disertai dengan suara siulan yang tajam, yang bahkan membuat ruangan bergetar. Hati-hati, teriak Baiwen dengan serius. Karena dibandingkan dengan roh kayu mati yang besar ini, 8 prajurit ini seperti 8 lalat kecil, yang terus-menerus bergerak di antara cabang-cabang yang mati. Diiringi suara siulan, ranting mati yang tebal menghampiri Loseng dan memukulnya. Menghadapi hantaman dan mati, sosok Loseng hanya tenggelam sedikit, lalu melewatinya dari bawah. Tapi saat dia menghindari cabang mati ini, ada 3 cabang mati lagi yang datang dari atas, tengah, dan bawah di depannya. Meskipun kekuatannya sangat besar, Loseng tidak mengaktifkan 8 kurva asap terbang, tetapi menggunakan gerakan mengejar awan. Bergegas melewati celah di antara cabang-cabang mati ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi dalam menghadapi tingkat serangan ini, Loseng dapat menanganinya dengan mudah. Namun pada saat ini, terdengar suara teredam dan wanita klan Joye yang membawa busur panjang berwarna hijau. Itulah yang tertimpa dahan mati. Dengan pukulan ini, wanita klan Joye itu pingsan dan berguling-guling di udara. Sebelum wanita dengan busur panjang itu mendarat di tanah, 3 dahan mati terbentang tidak jauh dari situ. Dan mereka langsung membungkus wanita dengan busur panjang di dalamnya. Lalu menariknya ke arah batang roh kayu mati. Melihat pemandangan ini, wajah Baiwei memadat dan dia berteriak, "Selamatkan dia!" Pada saat ini, 2 prajurit klan Joye di sebelah mereka bergegas menuju wanita busur besar, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Wanita dengan busur panjang dari dahan mati. Namun, begitu mereka bergegas maju, puluhan cabang mati muncul di depan mereka, memaksa mereka mundur. Meskipun prajurit klan Joye lainnya juga ingin mengambil tindakan, mereka berada di luar jangkauan mereka, sehingga wajah semua anggota klan Joye juga menunjukkan ekspresi tertekan. Mereka awalnya datang untuk menyelamatkan orang, tetapi mereka tidak menyangka
salah satu dari mereka akan mati sebelum mereka memasuki gerbang pohon kayu mati. Meskipun medan perang impian tidak akan benar-benar jatuh, kali ini mereka ada di sini untuk menyelamatkan. Jadi tentu saja semakin banyak orang semakin baik. Hei! Pada saat ini anggota klan Yoye mendengar desahan. Kemudian mereka melihat seseorang berubah menjadi garis hitam dan berlari menuju wanita busur besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Luo Tianxing, tidak ada gunanya, cepat kembali. Cabang mati dari roh pohon mati ini bervariasi panjangnya. Semakin dekat Anda dengan roh kayu mati ini, semakin banyak cabang mati yang akan menyerang. Sebelum memasuki gerbang kayu mati, semua orang berusaha untuk tetap berada di posisi tengah. Di antara dua roh kayu mati raksasa untuk menghindari sebagian besar cabang dari roh kayu mati. Meskipun roh kayu mati tampak tua dan berbintik-bintik, kayu mati menjadi baik-baik saja. Tetapi dia memiliki kecerdasan yang baik. Dia sengaja menyapu bersih seseorang tanpa membunuhnya, hanya untuk memikat prajurit lain untuk menyelamatkannya, sehingga dapat membunuh lebih banyak prajurit. Saat pertama kali memasuki gerbang kayu mati, salah satu anggota klan Yoye terlibat dalam roh kayu mati. Kemudian, karena saling menyelamatkan, seluruh pasukan dimusnahkan. Semua orang meninggalkan setengah dari poin impian mereka di sini, kembali ke kota utama. Jadi, ketika wanita busur besar itu baru saja ditangkap, Bai Wei meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Tetapi setelah dia terlibat di area berbahaya, Bai Wei ingin menghentikan Lo Sheng menyelamatkan orang. Tapi Lo Sheng menutup telinga dan bergegas. Ketika Lo Sheng mendekati wanita busur besar itu, suara siulan yang tak terhitung jumlahnya datang dari telinga Lo Sheng. Tetapi 50 atau 60 cabang mati berguling ke arah Lo Sheng. Kembali, semua cabang mati melilit Lo Sheng dan wanita busur besar pada saat ini, membungkus keduanya dengan erat, seperti kepompong raksasa yang terbuat dari cabang mati. Di bawah kontraksi cabang-cabang yang mati, kepompong kayu besar ini perlahan-lahan ditarik menuju tiang utama dari roh kayu yang mati. Prajurit manusia ini idiot. Dia diberitahu untuk tidak menyelamatkan orang, tapi dia tetap bergegas maju dengan bodoh. Dia pria yang baik, tapi dia agak bodoh. Lagi pula, dia tidak banyak berguna. Dia hanya bisa dianggap sebagai beban. Bahkan jika dia pergi, saya rasa dia tidak punya banyak poin fantasi. Jadi tidak sayang untuk meledakkannya. Mata Bai Wei rumit. Melihat kepompong kayu besar itu, ada firasat samar di hatinya bahwa orang ini tidak akan binasa karena ini. Dan firasatnya cukup efektif. Pertama kali dia melihat Lo Sheng, dia merasa bahwa orang ini luar biasa. Meskipun dia tidak dapat memperkirakan kekuatan Lo Sheng yang sebenarnya, dia merasa bahwa orang ini setidaknya berada pada level Liu Yu, tapi tidak sekuat Aizen. Jadi dia tidak bisa dikirim kembali ke kota utama seperti ini, kan? Namun ketika Bai Wei memikirkan ide ini, terdengar suara samar di telinganya. Suara ini datang dari kepompong kayu besar, kemudian suaranya menjadi semakin keras. Tapi semua orang tidak tahu apa yang terjadi ke kepompong kayu itu. Tuar! Tiba-tiba terdengar ledakan suara keras. Kepompong kayu yang dibentuk oleh cabang-cabang mati meledak pada saat ini, dan kemudian Bai Wei melihat Lo Tianxing memeluk wanita busur panjang dan berlari lurus ke sisi ini. Mata Bai Wei membelalak saat melihat pemandangan ini. Dia hampir lupa menghindar bahkan ketika dahan mati dicambuk dari samping. Orang ini, jangan remehkan dahan mati ini. Mesti terlihat seperti dahan mati biasa. Tapi kekuatan hukum kehidupan yang kaya memberikan ketangguhan yang tak terbayangkan pada cabang-cabang mati ini. Pedang tidak bisa melukai, air dan api tidak bisa melukai. Bahkan dengan artefak biasa, tidak mudah untuk memotong salah satu cabang yang mati. Baru saja setelah Lo Tianxing dan gadis Longgong dibungkus oleh cabang-cabang mati itu, mereka berlapis-lapis. Tapi Lo Sheng hanya membutuhkan 2 atau 3 nafas untuk mematahkan semua cabang mati.
dan mengeluarkannya dari kepompong kayu yang dibentuk oleh cabang mati. Jadi bagaimana mungkin Bai Wei tidak terkejut? Apakah ini yang terjadi pada prajurit klan Yoye lainnya? Hanya nafas terakhir, mereka masih sinis, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi pada Lo Sheng. Dan wajah mereka sangat tidak wajar untuk sementara waktu. Pada saat ini, suara siulan tajam mengelilingi telinga Lo Sheng. Dia memeluk wanita busur besar itu, tetapi wajahnya tetap tenang. Menghadapi cabang-cabang mati yang sedang mencambuknya, Lo Sheng tidak perlu mengelak. Setiap kali ada cabang mati mendekat, dia akan memukulnya. Saat suara garing terdengar, cabang-cabang yang mati dihancurkan berkeping-keping oleh Lo Sheng. Dengan kekuatan Lo Sheng, dia dapat sepenuhnya menghancurkan dua roh kayu mati raksasa dengan tangan kosong. Hanya saja kedua roh kayu mati raksasa ini awalnya membentuk pintu kayu mati yang besar ini. Tetapi dia takut jika dia menghancurkannya, pintu kayu mati akan menghilang. Jadi Lo Sheng menyembunyikan rencana ini di hatinya. Adapun cabang-cabang mati ini, bagaimana Lo Sheng memandangnya? Teruslah bergegas, ayo pergi. Bai Wei terkejut, tapi juga mengerti bahwa dia telah memilih orang yang tepat. Tampaknya kesulitan Aizen dan Liu Yu dapat diatasi. Tapi Luo Tianxing ini adalah orang asing. Akankah dia memimpin ras manusia untuk menduduki gerbang kayu mati? Saat ini, Bai Wei merasa senang sekaligus khawatir. Gerbang kayu mati memang merupakan tempat suci untuk mengumpulkan poin impian. Aizen dan Liu Yu telah menduduki peringkat 3000 teratas di sisi ini dengan bantuan gerbang kayu mati. Jadi tidak peduli siapa itu akan ditanggapi dengan serius. Tapi dia telah membawa Lo Sheng ke sini dan dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Namun orang ini bersedia menyelamatkan anggota klan Yoye. Jadi seharusnya memiliki karakter yang baik. Tanpa penundaan lebih lanjut, semua orang bergegas ke pusaran air raksasa di tengah dua roh kayu mati. Setelah melewati pusaran air ini, untuk saat ini aman. Bai Wei mengambil wanita busur besar dari pelukan Lo Sheng, dan dia langsung mengeluarkan panah panjang berwarna hijau dari tempat anak panah di belakang wanita itu. Setelah memutar anak panahnya, Bai Wei benar-benar memegang ekor anak panah tersebut dan menusuk langsung ke alis wanita dengan busur panjang itu. Melihat adegan ini, Lo Sheng sedikit terkejut dan langsung mengerti. Panah hijau itu tidak digunakan untuk membunuh orang, tetapi mengandung kekuatan hidup yang kuat. Jika ditembakkan ke tubuh seorang pejuang, tidak hanya tidak akan melukai nyawanya, tetapi juga akan menyelamatkan nyawanya. Dan Bai Wei ada di sini untuk merawat wanita busur besar itu. Adapun prajurit lain dari klan Yoye, mereka semua memandang Lo Sheng dengan hati-hati. Seberapa kuatkah orang yang bisa dengan mudah lepas dari belitan dua roh kayu mati raksasa ini? Tentu saja ada sedikit rasa kagum di mata mereka, dan mereka semua merasa sedikit takut ketika memikirkan apa yang mereka katakan sebelumnya. Setidaknya jika orang ini benar-benar marah, tidak ada anggota klan Yoye yang hadir yang bisa bertahan. Ketika panah panjang berwarna hijau menembus alis wanita berbusur panjang. Lebih dari 10 nafas telah berlalu, dan wanita berbusur panjang itu terbangun dengan samar. Saat dia bangun, ada ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia pingsan oleh ranting-ranting mati itu sebelumnya. Sebelum dia pingsan, dia tahu bahwa dia pasti akan mati kali ini. Ketika dia bangun lagi, dia seharusnya kembali ke kota utama dan bangkit kembali. Tapi dia tidak pernah menyangka ketika dia bangun dia menemukan bahwa dia sepertinya telah masuki pintu kayu mati. Melihat lingkungan sekitar dan Bai Wei di sampingnya, rasanya seperti dia mengalami mimpi yang luar biasa. Melihat ekspresi wanita itu, Bai Wei berkata, "Prajurit manusia itulah yang menyelamatkan Anda." Prajurit manusia? Wanita busur besar itu terkejut dan matanya tertuju pada Lo Sheng dengan sedikit rasa terima kasih. Menghadapi mata bersyukur dari wanita busur besar itu, Lo Sheng hanya mengangguk sedikit, tapi dia sedang melihat dunia di balik gerbang kayu mati. Karena di depan Lo Sheng ada pohon raksasa yang sangat megah dan tebal.
Pohon diameter batang pohon raksasa itu lebarnya 100 mil dan tingginya tidak bisa diringkas karena puncaknya tidak bisa dilihat sekilas. Ketika Bai Wei melihat tatapan Lo Sheng, dia berinisiatif menjelaskan, pohon ini adalah pohon suci kuno Chun. Ini adalah pohon suci klan penyihir kuno. Pohon suci Chun ini memiliki total 13 cabang. Kami, klan Yoye, terperangkap di pohon ini di atas cabang ke-9. Pohon suci kuno Chun Agung, klan penyihir kuno, kata Lo Sheng dengan bingung. Ada 18 patung arhat di gua yang pernah dimasuki Lo Sheng, yang seharusnya merupakan warisan dari suaka 10.000 Buddha. Dan pohon suci besar di depannya adalah warisan dari klan Ji penyihir kuno. Dengan kata lain, medan perang impian ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya warisan masa lalu dan masa kini di dunia ini. Namun hal-hal yang diperoleh di setiap tempat warisan tampaknya berbeda. Lo Sheng tidak mendapatkan 1 poin mimpi pun di dalam gua, tetapi mengurangi 300.000 poin mimpi. Tapi pohon suci Chun besar di medannya tidak mengurangi poin mimpi Lo Sheng. Justru menurut perkataan Bai Wei, dia bisa mendapatkan banyak poin mimpi darinya. Kalau begitu, ayo naik juga. Lo Sheng tidak ingin datang ke sini, tapi Liu Yu akan kembali ke kota utama. Bai Wei mengangguk dan memimpin terbang menuju langit. Lo Sheng secara alami mengikuti dari belakang, dan anggota klan Yoye lainnya juga terbang menjauh. Tapi kecepatan Lo Sheng yang meningkat tidak lambat, tetapi terbang ke atas selama setengah jam. Apa yang dilihat masih batang terlancang pohon suci ini. Sepertinya yang dikatakan Bai Wei, pohon suci kuno Chun memiliki total 13 cabang. Ia telah terbang ke atas selama setengah jam, mencapai ketinggian beberapa juta kaki. Namun sejauh ini, dia belum melihat cabang pertama tinggi total pohon keramat besar ini. Semakin tinggi Anda naik, semakin banyak awan dan kabut yang melilingi Anda. Bahkan batang pohon yang berada di dekatnya pun tersembunyi di balik awan dan kabut, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Bai Wei yang memimpin jalan lambat sedikit dan memperingatkan. Semuanya hati-hati, seharusnya ada penyihir Chungu di atas sana. Ingatlah untuk menghindari racun dari penyihir Chungu. Mendengar itu, semua anggota klan Yoji tiba-tiba gemetar, dan kewaspadaannya pun meningkat. Tidak lama setelah Bai Wei selesai berbicara, rumor yang menonjol muncul di batang pohon yang awalnya gundul. Dan ketika semua orang lewat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan batang pohon. Mengikuti suara yang tajam, seekor serangga kecil bertanduk runcing berwarna hitam keluar dari duri pohon. Serangga bertanduk tajam itu melebarkan sayapnya dan diiringi suara mendengung, langsung menuju ke arah kerumunan. Beberapa prajurit klan Yoye pada awalnya tidak menganggapnya serius, karena batang pohon yang besar memberi mereka ilusi aneh, bahwa serangga bertanduk tajam itu tidak sebesar itu. Saat serangga bertanduk tajam itu mendekat dengan cepat, diketahui bahwa serangga hitam itu sebenarnya memiliki panjang 1 kaki, yang merupakan benda besar bagi prajurit biasa. Ini penyihir Chungu. Semuanya, percepat dan singkirkan benda ini. Kata Bai Wei, pelarian cahaya menjadi lebih mendesak, dan kecepatannya meningkat sedikit. Bahkan jika Bai Wei tidak mengingatkannya, tidak ada yang rela menghadapi penampakan mengerikan ini. Serangga ini, meski penyihir Chungu ini hanya seukuran telapak tangan, namun tetap terlihat menyeramkan, apalagi kepalanya sangat besar. Di bawah kecepatan beberapa cahaya yang keluar di sekitar pohon suci besar ini tiba-tiba meningkat dengan cepat. Seiring dengan suara ledakan, jumlah penyihir Chungu yang mengikuti kaki semua orang bertambah. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita tidak bisa menghilangkan penyihir Chungu ini, kata seorang prajurit klan Yoye. Siapa yang tahu bahwa wajah Bai Wei sangat tenang. Saya tidak bisa menyingkirkannya. Pintu ke kayu mati dibuka 3 kali, dan Tuan Aizen serta Liu Yu tidak bisa menyingkirkannya.
Lalu, bagaimana mereka memanjat ke puncak pohon suci ini? Lo Sheng bertanya. Seseorang harus berkorban. Setiap kali Anda memanjat pohon, Anda harus memilih korbannya. Mata Bai Wei sedikit menyipit, lalu tertuju pada pria klan Yoye berpakaian hitam itu. Pria klan Yoye ini juga melarikan diri dengan kecepatan penuh. Kecepatannya mungkin berada di urutan kedua setelah Lo Sheng dan Bai Wei. Ketika dia melihat Bai Wei melihat ke atas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa maksud Anda? Bai Wei, Anda akan membiarkan saya menjadi korbannya? Bai Wei mengangguk. Para penyihir Cunggu ini mudah tergoda. Xing Huo, turunlah. Saya tidak menginginkannya. Pria klan Yoye bernama Xing Huo menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya di sini untuk membantu Tuan Aisin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.